Oke, kawan-kawan bisa lihat ya screen saya ya. Saya pengen tahu dulu, ada yang nggak bisa lihat nggak ini screen saya ini? Sudah bisa lah. Nah, bisa ya. Oke, jadi simple. Saya memberi nama ini trading ini dengan simple trading. Jadi simple trading itu adalah sebuah teknik open posisi yang mudah, tidak memerlukan analisa yang ribet-ribet, tidak perlu misalnya menggunakan indikator banyak sekali, tarik garis ini, tarik support, resisten, garis trend segala macam, dan simple trading ini alhamdulillah profitable. Jadi ini sangat cocok untuk bagi kita yang masih awal-awal belajar di Spectre ini. Jadi simple trading itu hanya menggunakan satu indikator saja, yaitu indikator Bollinger Bands dengan nilainya standar. Jadi di Bollinger Bands itu nilai standar itu 20. Jadi hanya menggunakan satu indikator saja. Memang teknik simple trading ini bukan berarti ini adalah jurus pamungkas, tidak. Kalau misalnya dalam teknik bela diri, ini hanya satu dari sekian banyak jurus yang harus kita pelajari ketika kita akan menjadi master kungfu. Nah, begitu juga dengan trading ini. Simple trading ini bukanlah suatu teknik yang powerful benar, mengalahkan teknik-teknik lainnya, tidak. Ini adalah teknik awal yang kita pelajari sehingga insya Allah dengan teknik ini kita bisa profit. Jadi hanya menggunakan satu indikator saja, yaitu indikator Bollinger Bands dengan nilai standar. Kemudian simple trading ini itu lebih menekankan kepada pola pergerakan candle. Nah, jadi kita itu fokus kepada pola pergerakan candlenya. Jadi candle trading itu dia memiliki pola. Jadi sebagaimana kita manusia mempunyai daya ingat, nah market itu juga ada daya ingatnya. Nah, itulah yang disebut dengan nama pola pergerakan candle. Jadi dia memiliki pola-pola tertentu. Nah, pola-pola inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan open posisi. Jadi saya ulangi, sebagaimana kita manusia memiliki daya ingat, nah market juga mempunyai daya ingat. Makanya ada namanya support, ada namanya resisten. Nah, ada namanya pola pergerakan candle. Jadi teknik pola pergerakan inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan open posisi. Jadi dilihat dari pergerakannya, hanya ada dua candle, yaitu candle hijau dan candle merah. Jadi dilihat dari pergerakan harga atau pergerakan candlenya hanya ada dua, candle hijau dan candle merah. Jadi candle berwarna hijau itu adalah candle yang spot keluarnya itu berada di atas spot masuk. Jadi candle hijau ini harga masuknya itu di bawah dan harga keluarnya di atas. Ya. Jadi dengan kata lain, itu candlenya harganya bergerak naik. Jadi spot keluarnya di atas spot masuk. Itu adalah candle yang berwarna hijau. Sedangkan kalau candle merah itu tentu kebalikannya. Jadi candle berwarna merah itu spot keluarnya atau harga akhirnya itu di bawah harga masuk, sehingga dia disebut harganya bergerak turun. Nah, dua pergerakan candle inilah yang kita manfaatkan sebagai membaca ataupun untuk masuk pada waktu kita akan melakukan open posisi. Jadi kalau kita lihat pada time frame 60 second atau 1 menit, jadi kalau dia candle hijau, itu candle yang pada detik ke-59 itu di atas daripada harga masuk. Ya. Sehingga
boleh dibilang candle hijau ini adalah candle yang harganya naik atau arahnya naik. Jadi saya ulangi, pada detik 00 dia berada di bawah, dan pada detik ke-59 dia berada di atas, warna hijau. Mau bodinya tinggi ataupun bodinya rendah, kalau dia warna hijau itu pasti naik. Nah, teknik-teknik seperti ini yang kita manfaatkan untuk ambil open posisi. Begitu juga kalau kita lihat candle merah yang pada time frame 60 second. Nah, harga akhirnya itu pasti lebih rendah daripada harga masuk. Sehingga kalau kita open posisi pada detik ke-00 itu di atas, ya. Nah, di detik ke-59 itu dia harganya berada di bawah. Itulah yang disebut dengan nama candle merah dan candle bergerak turun. Jadi sebenarnya teknik ini kawan-kawan sudah tahu. Nah, hanya saja mungkin selama ini tidak terlalu memperhatikan. Nah, jadi teknik ini yang kita manfaatkan. Nah, apa rahasia simple trading itu? Sederhana sekali. Jadi caranya adalah ikuti pola tren pergerakan arah. Misalnya saat ini tren sedang naik, maka kita ambil naik. Jangan pernah kita melawan arah. Jadi trading simple ini adalah trading yang ikut arah saja. Kemudian kedua, kita masuklah pada saat tepat di saat pergantian candle. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kita sama-sama bahas. Di detik keberapa kita untuk masuknya. Dan yang ketiga, sebelum ketemu candle reversal, tetaplah OP searah. Misalnya begini, ini sedang tren naik. Jadi rahasia pertamanya kita ikut pola pergerakan tren. Kalau dia tren naik, ambil ke atas, ambil naik. Kalau dia tren turun, ambil tren turun. Kapan kita masuknya? Pada poin kedua, masuklah pada saat tepat di pergantian candle. Jadi kalau dari yang di laptop saya ini saya lihat spektra sudah jauh sangat lebih cepat ini ya, udah bagus. Itu saya di detik ke-59 itu saya masuk. Jadi ketika detik 59 saya langsung klik naik. Sehingga ketika di 00 itu saya sudah open posisi. Nah, detik inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kemarin itu ada yang nanya lagi, Pak, saya detik 59, tapi di detik kedua baru benderanya muncul. Itu bagaimana katanya? Nah, jadi di sini saya jelaskan, kalau kita tahu, misalnya di detik kedua, di detik misalnya gini, kita lihat time lapse-nya, ternyata tidak tepat di detik 00. Terbentuk candle baru. Misalnya di detik ke-59 atau mungkin di detik ke-58 itu terbentuk candle baru. Maka kita OP itu 1 detik sebelum itu. Nah, jadi yang nomor 2 ini harus kita perhatikan ya. Masuklah pada saat yang tepat. Jadi begitu kawan-kawan akan memulai trading, coba baca, lihat dulu pergerakan arahnya. Jangan main langsung masuk saja. Begitu kita misalnya sudah buka webnya Spectre, sudah berada di akun reguler, langsung main klik aja, naik turun. Jangan, perhatikan dulu. Kalau perlu kita adjust dulu timernya ini, time lapse-nya ini. Benar nggak di detik ke-00 itu dia sudah candle yang baru? Kita perhatikan dulu. Jadi ibarat kita mau berperang atau ingin bertarung sama lawan, jangan begitu masuk ring langsung main pukul aja. Nah, kita perhatikan dulu lawan ini, kemana geraknya, bagaimana pergerakannya, kita baca. Nah, jadi kalau memang rasanya kita tidak mampu melawannya, udah keluar aja. Begitu juga dengan market. Ketika kita perhatikan market ini zigzag, pergerakannya nggak beraturan, ya udah nggak usah masuk. Nah, jadi banyak itu yang nanya ke saya, bahkan ada yang melalui telepon, wah Pak, ini Spectra nipu nih, gerakannya zigzag katanya. Saya lost terus. Jadi saya jawab, bukan Spectra-nya, bukan pergerakan market yang nipu kamu. Kamu itu yang tertipu, saya bilang. Bukan nipu.
kamu sudah tahu pergerakan candlenya zigzag tidak terbaca, tapi kamu tetap ngotot masuk. Kan masih ada nanti, masih ada 1 jam, 2 jam lagi, tunggu aja marketnya sesuai dengan prediksi kita. Jadi jangan kita itu membabi buta. Wah, saya sudah ada teknik nih, masuk. Tidak lihat-lihat main masuk saja, jangan. Nah, jadi kita harus tetap perhatikan dulu bagaimana pergerakan candlenya ini. Cocok nggak dengan style kita? Cocok nggak dengan kemauan kita? Nah, itu. Jadi tetap perhatikan poin nomor 2 yang paling penting. Masuklah pada saat tepat pergantian candle. Inilah rahasianya. Ketika kita prediksi ini trennya naik, jadi kita masuk tepat di saat misalnya detik 59 saya klik. Jadi mau setinggi apapun bodinya, mau sekecil apapun bodinya, kalau saya ambil naik dan candlenya warna hijau itu pasti profit. Nah, jadi jangan kita masuk dengan teknik simpel ini, jangan kita masuk di detik ke-5 atau di detik ke-6, jangan. Usahakan benar-benar di detik 0. Kita sudah masuk, benderanya sudah muncul. Nah, jadi untuk poin nomor 2 ini perlu pembiasaan. Perlu kita ketahui dulu bagaimana kondisi jaringan kita. Nah, selanjutnya sebelum ketemu candle reversal, tetaplah OP searah. Jadi supaya lebih supaya pelajaran kita ini lebih kena. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana masuknya langsung kita praktek di webnya Spectre. Bentar ya, saya setting dulu. Nah, sebelum kita masuk ke web Spectre-nya, sampai di sini ada nggak kira-kira atau ada pertanyaan? Tapi kita pertanyaannya fokus di simple trading ya, jangan melebar dulu supaya kita bisa belajar dengan lebih maksimal. Silahkan kalau kawan-kawan ada yang ingin bertanya, kita buka forum tanya jawabnya. Silahkan kawan-kawan kalau ingin bertanya. Tapi suara saya tadi didengar semua ya. Oke. Ini Mr. Sony mana nih? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan ya. Oke. Oke, saya mute dulu ya, kalau belum ada yang tanya ya. Silakan, Bunda. Sebentar ya, saya lagi mempersiapkan apanya nih, grafik kita nih. Lagi login dulu ke akun Spectre saya. Sebentar ya, ini kayaknya mungkin di jaringan saya agak agak bermasalah. Tapi bisa bisa lihat semua kawan-kawan ya layar saya ya. Bisa ya, oke. Bentar ya, ini agak lambat dia bukanya ini. Nah, ingat kawan-kawan ya, kalau misalnya jaringan kita agak lambat, jangan paksakan untuk trading. Ini lagi yang harus kita. Nah, benar, hilang.
Bentar ya, ini sepertinya jaringan saya agak apa nih? Agak terganggu nih. Siap, siap. Mr. Son bisa lihat layar saya ya? Bisa, bisa. Sebentar ya. Nah, ini jaringan saya nih. Aduh. Nah, oke, ini udah. Nah, ini ya. Jadi kita masuk pada time frame 1 menit. Ya, ini yang penting nih. Kita 1 menit. Jangan kita di 5 menit atau di 10 atau di 15 menit, di 1 menit. Nah, kemudian kita menggunakan indikator Bollinger Band ya. Kita buka di sini indikatornya. Ini kita klik yang nomor 2 dari bawah ini, kemudian cari Bollinger Bands. Nah, ini dia. Ini Bollinger Bands. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, itu kita menggunakan yang standar saja. Yang standar ya. Jadi standarnya itu tetap di value-nya di 20. Nah, ini tidak usah kita rubah-rubah lagi. Ini standar. Nah, kemudian masuklah tepat di pergantian candle katanya. Nah, jadi kawan-kawan harus mempunyai ini time lapse ini. Ini penting sekali nih, kalau bagi kita ini penting ya. Dengan time lapse ini kita bisa tahu apakah benar nanti pergantian candle tepat di detik ke-00. Nah, jadi ini saya perhatikan dulu nih. Ini apakah betul dia di detik 00 ganti candle. Jadi begitu kita masuk, jangan langsung serang aja. Kita perhatikan dulu medannya. Kita lihat dulu pergerakan candlenya. Nah, saya tunggu dulu nih 54, 55, 56, 57. Nah, oke. Berarti di saya ini ada jeda 1 detik. Tadi dia di detik ke-1 baru dia pindah candle. Nah, berarti saya udah tahu berarti nanti saya harus masuknya di detik 59 atau di detik 00. Nah, itu ya. Nah, nih, kita lihat di sini, ini ada merah, candle turun, ini panjang. Nah, prediksi saya sebenarnya setelah ini akan turun lagi nih. Akan merah. Kenapa? Ini tren. Ini kita akan mengikutinya, ini tren. Kenapa? Karena candle yang ini bodinya panjang. Dan biasanya setelah ini turun akan turun. Oke, nah kita coba ambil, walaupun ini demo ya, ini saya tetap ambil gunakan 1. 53, 54, 55, nah 56. Wah, ini jaringan saya susah nih ya, nggak OP dia. Saya dah lewat momen ini. Ini ada apa ini ya? Ini biasanya ada persentasenya, ini kok nggak ada ya? Jaringannya itu, Bun. Jaringannya ya? Ya, coba jadi refresh dulu. Ada yang bertanya nih, saya kesulitan memperkirakan candle akan berganti. Kapan saat pergantian candle, berapa detik lagi candle akan berganti, karena candle tadi tidak lengkap dengan countdown hitung mundur. Ya, tadi pakai time lapse. Bentar ya.
Ini kayaknya jaringan saya nih kurang apa ini ya, kurang mendukung ini. Oke, saya jawab dulu tadi ya. Yang dimana pertanyaan di chat ya? Apa tadi pertanyaannya, Mr. Son? Tadi pertanyaannya adalah saya kesulitan memperkirakan candle akan berganti. Kapan iya. saat pergantian candle, berapa detik lagi candle akan berganti? Karena candle di chart tidak dilengkapi dengan countdown atau hitung mundur. Ya, nah kalau itu berarti nanti itu kita harus mendownload ini time lapse ya. Yang bertanya itu siapa ya? Kira-kira dia sudah punya time lapse belum ini? Nah, berarti mungkin dia belum punya itu. Nah, nanti mungkin Mr. Son bisa jelaskan nanti cara menginstal time lapse. Nah, ini kita penting ya. Penting sekali kita menggunakan time lapse ini. Nah, ini merah. Nah, ini saya belum ambil OP dulu. Ini kemungkinan besar akan terjadi perubahan candle reversal atau jangan-jangan candle ini cuma candle koreksi. Nah, ini merah, dia hijau. Nah, ini kita tunggu dulu candle di sini. Apakah dia hijau atau merah? Kalau dia ini candlenya hijau, berarti ini kita bisa sebut ini candle kode awal pembalikan arahnya ini atau reversal. Tapi kalau ini dia merah, nanti selanjutnya saya akan ambil merah lagi. Nanti kita akan bahas di mana itu candle reversalnya. Kita bisa tahu pergerakan harga dari mana. Ini kita lihat, ini masih detik ke 43 ya. Ingat, kita harus masuk tepat di pergantian candle. 7. Aduh, enggak juga. Terlambat. Nah, itu. Nah, itu kan jeda tadi itu. Mungkin karena saya juga OP-nya dari Zoom, sehingga terjadi lambat ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau jedanya lama, nah itu saya tidak lanjutkan lagi tradingnya. Tapi ini mungkin karena faktor kita dari Zoom ya, opennya. Nah, jadi kita masuknya itu mengikuti pergerakan. Ya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya, itu kita cari dulu yang misalnya yang tren ya. Nah, nih kita lihat dulu di sini ya. Itu tadi loss ya. Ini dia trennya naik, terus naik. Nah, kalau menggunakan teknik simple itu, ketika ini turun, nah di sini kan terjadi nih candle pembalikan arah nih. Nah, turun, tapi di sini hijau. Nah, ketika kita di sini loss ya, ini loss, kita tunggu dulu. Kita tunggu candle ini namanya candle konfirmasinya. Kalau dia setelah candle reversal ini dikonfirmasi dengan warna hijau, maka besar kemungkinan candle kedua setelah reversal itu akan hijau. Jadi kita sini misalnya ambil turun. Tiba-tiba kita di sini loss ya, karena kita kan ambil turun juga nih. Ternyata loss. Kita tunggu dulu candle yang ini. Jadi jangan langsung jangan kita OP posisi langsung di sini ya. Kita tunggu dulu candle yang ini namanya candle konfirmasi. Nah, baru kita di sini ambil naik. Nah, kalau saya setelah seperti ini kan naik terus nih, bahkan ini marubozu ya, tidak ada ekor. Biasanya kalau candle seperti ini dia akan melanjutkan naik. Nah, ternyata di sini malah dia turun. Berarti kita misalnya di sini kita masih loss. Nah, kita tunggu dulu, jangan OP lagi. Kita lihat lagi di sini candle selanjutnya. Nanti kita akan adakan kelas khusus ya tentang membaca candle ini. Nah, tetapi yang perlu saya jelaskan, teknik simple ini kita masuk berdasarkan pergerakan candle.
Jadi kalau candlenya tren naik, ambil naik sampai Anda menemukan candle reversal. Kalau trennya turun, ambil turun sampai kita menemukan reversal, pembalikan arah. Kalau ini bukan reversal nama ini, tapi ini koreksi saja ini. Reversal itu biasanya candle kecil-kecil. Seperti ini misalnya. Atau seperti ini. Nah, ini biasanya candle-candle reversal. Tapi kalau panjang begini, merah-merah-merah, hijau, panjang bodinya, itu bukan reversal ya. Itu koreksi. Nah, ini naik, seperti ini. Nah, momen-momen kayak gini yang kita ambil. Ketika dia hijau, ambil naik. Nah, setelah di sini menyentuh dia BB atas, ini sudah menyentuh BB atas nih. Besar kemungkinan dia akan turun. Tapi bukan berarti pasti turun ya. Besar kemungkinan dia akan turun. Nah, begitu juga ketika dia sudah menyentuh di bawah. Besar kemungkinan akan naik, tapi tidak pasti naik. Jadi tidak ada satu indikator pun dia di trading itu yang bisa mengatakan pasti. Nah, ini adalah prediksi. Jadi di trading ini kita memprediksi pergerakan harga itu atau pergerakan candle itu berdasarkan yang lalu atau teknikal. Jadi kita open posisinya itu harus tepat di pergantian candle. Jadi kawan-kawan coba dulu dibiasakan dengan teknik ini. Mungkin kalau tahap awal kita masih bingung untuk menentukan. Nah ini misalnya, ini bodinya panjang. Berarti setelah pergantian candle kita ambil lagi turun. Ketika kita ambil di sini, ternyata dia turun dan bodinya panjang, ambil turun lagi. Nah kita lihat lagi di sini. Jika bodinya panjang, kita ambil turun lagi. Nah, nih, kenapa saya ambil turun lagi? Karena ini bodinya panjang, maka besar kemungkinan di sini dia akan turun. Tapi tidak pasti ya, besar kemungkinan dia akan turun. Nah, berdasarkan analisa seperti itu kita ikuti saja pergerakan candlenya. Dan kita harus masuk tepat di pergantian candlenya. Nah, jadi di sini ketika tadi di detik 59 ini saya langsung OP. Nah, ternyata benar di detik ke 00. Nah, ini saya kan sudah ambilnya kan tepat nih di pergantian candle. Di sini dia nih. Nah, tepat di pergantian candle. Nah, jadi teknik pergantian ini harus kita perhatikan dulu. Apakah memang jaringan kita itu tepat di 00 dia pindah? Atau mungkin kemarin ada yang bilang, Pak, saya di detik ke 57, candlenya sudah pindah. Katanya. Ya berarti Anda masuk di detik ke 56. Nah, seperti itu saja. Pak, saya di detik ke 59 udah pindah. Berarti Anda masuk di detik ke 58. Nah, jadi seperti itu aja. Ini sudah profit nih, tapi belum hijau benderanya. Nah, itu baru bunyi dia. Berarti itu masalah di jaringan saja. Jadi, oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang teknik ini? Oke, silahkan. Silahkan Mr. Son supaya dibuka mic-nya. Ya, oke. Teman-teman, monggo. Nanti boleh kawan-kawan praktekkan dulu. Ya, silakan siapa yang bertanya tentang ini. Saya Mas Zab. Oke. Mas siapa ini? Danu. Oh, Mas Danu ya, silakan Adhikara. Mas Danu. Ya. Ya. Ini kan catatan saya di Anda ini kan ada 3. Jadi Ya. candle itu reversal, candle koreksi, dan candle apa itu yang satunya tadi itu jadi reversal, koreksi, sama Konfirmasi. ya konfirmasi. Itu Ya. untuk menentukan konfirmasi, reversal, dan apa koreksi pastinya gimana, Mas Zaf? Nah, oke. Jadi begini Mas. Jadi candle reversal itu biasanya ini seperti spinning top ya. Dia bodinya
dengan ekor atau kepala itu sama. Seperti ini, tapi ini nggak pas, ini bukan spinning top ya, tapi seperti ini modelnya, itu candle reversal. Kemudian doji. Nih, biasanya doji itu sudah menunjukkan kalau dia setelah tren turun, ya, ini kan turun nih, turun, kemudian ketemu seperti ini doji. Nah, biasanya dia akan berbalik arah. Itu candle reversal. Kemudian ada lagi bentuknya hammer, kayak martil. Nah, seperti ini. Nih. Nah, itu juga candle reversal. Nah, sebenarnya saya mau ngasih tugas ke kawan-kawan, coba cari lagi apa saja candle reversal. Jadi, saya di sini bukan kayak kita sekolah anak SD yang menerima informasi satu arah dari guru saja, tidak. Jadi nanti kawan-kawan coba, sini saya sebutkan ada candle doji, ya, seperti ini doji. Kemudian ada spinning top. Spinning top itu mana ya? Nah, tapi ini kurang apa sih, dikit lagi. Seperti inilah ini spinning top. Jadi saya kasih, sebenarnya ada banyak candle reversal, itu ada banyak. Ada dia morning star doji, ada evening star doji, ada dia hammer. Nah, jadi coba nanti kawan-kawan coba cari referensi sendiri. Nah, supaya belajar makin enak, tapi saya kasih tahu. Nah, misalnya seperti ini. Menjawab pertanyaan Mas tadi ya. Nih. Nih, turun sampai di sini dia candlenya kecil kan? Ya. Nah, ini kan reversal nih. Nah, kita di sini jangan OP dulu. Kita tunggu dulu candle selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud candle konfirmasi. Nah, sebenarnya ini belum reversal ini. Kenapa? Karena dia warnanya masih sama, masih merah. Kecuali di sini hijau. Nah, ini belum reversal. Yang reversal itu kalau dia merah, tiba-tiba pendek warnanya hijau. Atau hijau, tiba-tiba pendek warnanya merah gitu. Seperti ini misalnya ya. Tapi ini kan cuma 2 candle nih. Hijau, total pendek, kecil warnanya merah. Nah, ini candle reversal. Dia baru sebagai kode awal. Dia mau balik nih. Tapi belum tentu. Jadi kayak orang naik sepeda motor, Mas. Udah ada simpang 4. Nah, dia udah ngasih lampu sen ke kiri. Tapi belum tentu dia belok kiri. Kita lihat dulu, benar nggak setirnya belokannya ke kiri. Seperti itulah ini misalnya. Dia ini sudah menunjukkan tanda awal dia mau berbalik arah. Kita tunggu dulu di candle konfirmasi. Nah, inilah disebut candle konfirmasi, Mas. Jadi, 1 candle setelah candle reversal, candle konfirmasi. Dia mau balik, di sini ternyata betul dia merah. Nah, setelah ini kita ambillah turun. Merah lagi. Nah, inilah dia kenyataannya. Profit kita kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi candle pembalikan arah itu, candlenya itu warnanya memang berbalik. Apakah dia mau hammer, dia mau spinning top. Kalau dia dari hijau, dia seharusnya merah. Kalau dia merah, tiba ada reversal, dia harusnya hijau. Tapi kalau dia merah, ada candle spinning topnya warna merah, itu belum reversal lagi. Nah, itu hanya sekedar pergerakan harganya itu kekuatan daya tarik menarik penjual pembelinya melemah. Seperti itu, Mas. Jadi candle konfirmasi itu adalah 1 candle setelah candle reversal. Sampai di sini bisa jelas, Mas? Jelas. Ya, pokoknya intinya itu candlenya kecil-kecil ya ditandai ya. Bentuknya kecil-kecil itu meskipun merah atau hijau, pokoknya kecil posisinya. Berarti kita bisa ke depannya bisa tahu open posisinya gitu loh. Nah, ya, untuk tahap awal bisa seperti itu kita bicara. Jadi dia panjang, tiba-tiba candlenya kecil, bodinya pendek, kecil gitu kan. Nah, kecilnya itu apakah dia spinning top? Tapi itu nanti deh, kalau kita udah mulai terbiasa, kita pelajari lagi nama-nama candle.
Tapi karena kita ini kelasnya yang masih dasar, nah itu saja kodenya. Kalau dia bodinya kecil dan warnanya berbeda, kalau dia merah dia hijau, itu reversal. Nah, setelah candle reversal itu kita jangan OP dulu Mas, tunggu dulu candle konfirmasinya, hijau nggak dia? Kalau dia hijau, setelah detik 58 dia ternyata hijau dan panjang, langsung ambil naik detik 59-nya. Karena biasanya itu 7 atau 80% dia masih mau naik lagi. Nah, ketika dia naik, tiba-tiba ada misalnya spinning top-nya merah, tunggu dulu. Tunggu lagi setelah spinning top, apa candle-nya? Kalau dia merah, bodinya panjang, nah di detik ke-59 ambil turun. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita tetap ambil searah sebelum ketemu candle pembalikan arah atau sebelum kita loss. Kalau sudah begini misal kita ambil naik lagi, ternyata loss kan. Nah, kita tunggu dulu. Apakah di sini dia masih konfirmasi atau tidak. Nah, yang paling penting, nah ini lagi psikologinya, ketika kita loss, jangan terburu-buru ambil posisi lagi. Sabar dulu, tunggu pergerakan candle-nya lagi. Nah, seperti itu. Oke, silahkan ada lagi yang lain. Ada yang nanya tuh di chat. Gimana jika ada candle 1 misalnya naik, lalu candle 2 berikutnya juga naik, tapi lebih panjang dari candle 1. Apakah tepat ambil posisi rise saat akhir candle kedua? Rise ini naik maksudnya ya? Nah. Jadi kalau rise ini naik ya. Jadi katanya jika gimana jika ada candle 1 misalnya naik, lalu candle 2 berikutnya juga naik tapi lebih panjang dari candle 1. Apakah tepat ambil posisi rise saat akhir candle kedua? Ya, tepat. Boleh. Karena di candle pertama panjang, candle naik panjang, bodinya panjang, di candle kedua lebih panjang lagi. Nah, di candle ketiga, tepat di detik ke-59 ambil lagi naik. Sebelum ketemu reversal tetap ambil naik. Itu saja intinya. Sebelum ketemu reversal, tetap ikut tren. Kalau dia turun, bodinya panjang, ambil turun lagi. Ternyata detik 59 panjang lagi, ambil turun lagi. Karena biasanya tren turun itu terus dia berlanjut sampai ketemu candle pembalikan arah. Tapi untuk lebih dalamnya nanti, itu kita masih ada pelajaran-pelajaran lagi. Banyak teori-teori candle, tapi supaya jangan ribet-ribet, kita simpel-simpel dulu. Oke, silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, oke, kita buka forum tanya jawabnya. Ayo, monggo yang mau tanya. Ini ada yang japri saya nih dari Telegram. Nggak usah deh, saya jangan menjawab tentang tadi yang di sebelah dia tanya nih. Nggak usah jawab sekarang ya. Kita fokus di pelajaran kita aja dulu. Halo. Yuk, silakan siapa nih? Dari Yani nih, Yani. Oh iya, Mas Yani, silakan Mas Yani. Gini Mas, saya kan sering nemuin ya, saat kala tren itu naik, channel 1 hijau, channel 2 hijau, dan panjang-panjang, kan berarti kan belum nemu reversal tuh, belum ada kode apa-apa. Nah, saya prediksi channel yang ketiga itu pasti naik. Ternyata begitu OP naik, ternyata langsung balik arah turun tanpa ada konfirmasi. Itu gimana Mas? Ya, nah, jadi gini Mas, kita dalam trading ini itu supaya mulai belajar menghilangkan kata-kata pasti. Pak dulu host, di-mute-kan dulu hostnya. Kalau kita di trading ini, itu tidak ada kita bisa bilang pasti. Wah ini panjang-panjang, ini pasti naik. Jangan. Kenapa? Kalau mindset di otak kita itu pasti, ketika meleset, itu
analisa kita hancurkan semua. Jadi jangan bilang pasti, kemungkinan atau kita prediksi dia masih naik. Nah, ketika prediksi kita itu salah, di bawah sadar kita itu kita bisa menerima. Jadi ini di psikologinya, Mas. Jadi kalau kita bilang panjang, naik panjang, yang kedua panjang lagi, ini pasti naik lagi. Ketika meleset, itu analisa kita dan pikiran hancur semua. Jadi jangan. Menjawab pertanyaan Mas tadi, panjang, dia naik. Candle kedua panjang. Ketika saya ambil naik, ternyata turun. Itu kenapa? Nah, itulah yang kita sebut, Mas, pergerakan candle itu, pergerakan market itu, tidak ada orang yang bisa mengatakan dia 100% pasti bisa tahu kemana arahnya. Nah, untuk mengatasi itulah, makanya kalau kita trading, itu jangan habiskan semua peluru. Itu nggak boleh. Nah, kita hal-hal seperti itu, insidentil seperti itu kita harus jaga. Ini panjang naik, kemudian panjang lagi, kita ambil naik, ternyata malah turun. Ya, inilah yang namanya market. Jadi, nggak boleh kita bilang ini pasti, jangan. Nah, kalau dia turun, bisa saja dia tuh koreksi. Yang market itu pasti ada koreksinya. Naik, dia akan koreksi dulu, turun sedikit, nanti naik lagi. Itu sering terjadi, Mas. Itulah disebut dengan nama candle koreksi. Atau harga sedang melakukan koreksi. Ibarat orang berlari, udah kencang dia lari, dia pelan lagi. Bukan dia mau berhenti, dia ngambil napas. Dia lari lagi. Jadi sama dengan market seperti itu, Mas. Dia turun, panjang, dia biasanya akan naik lagi malah. Bisa naik lagi. Nah, jadi seperti itu, Mas, ya. Jadi yang paling penting mindset kita itu jangan kita bilang pasti. Hanya dua yang bisa mengatakan pasti di dunia ini, Mas. Yang satu Tuhan, yang satu lagi matematika. Cuma itu bisa bilang pasti. 5 tambah 5 pasti 10. Nggak bisa 9,5, nggak ada itu. Jadi hanya Tuhan dan matematika bisa bilang pasti. Lain pada itu nggak bisa bilang pasti. Seperti itu, Mas Yani ya. Jadi kalau tiba-tiba membalikan arah, itu biasanya koreksi, Mas. Dan itu sering kok terjadi di dalam dunia trading. Dalam market itu sering terjadi kok, candle koreksi begitu. Oke, silahkan yang lain. Oke, host, silahkan dibuka mic-nya. Kalau ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Target saya kira-kira udah jam 00.50. Mas Gomal gimana? Pak Gomal? Pak Gomal, Pak Gunawan. Pak Gomal dari mana ini ya, Pak Gomal? Ada? Halo, Pak Gomal. Siantar. Pak Gomal dari mana, Pak? Dari Siantar. Siantar. Ya. Oh, dekat lagi kita itu. Oh gitu. Iya. Aku di Padang Lawas. Oh iya. Hadir orang Siantar. Pakai Lagi metode Siantar lagi. baju udah cukup. Nah itu saya mau tanya. Tapi nggak apa-apa tapi dapat. Saya mau tanya itu. Kurang jelasnya gimana nih? Walaupun tapi nggak apa-apa tapi Yang mau dapat. tanya siapa? Pak Gomal ya? Ya, oke. Oke, yang lain saya mute dulu. Pak Gomal saya unmute. Bunda Japnek saya unmute. Oke, monggo. Oke, silakan Bang Gomal. Ya, jadi pertanyaan saya begini. Tadi seperti Abang bilang ya, kalau setelah selesai candle konfirmasi, setelah candle konfirmasi, misalnya hijau, setelah turun ya, setelah tren turun, muncul pembalikan ya. Ya. Kemudian hijau, berarti yang kedua kita beli naik loh. Candle berikutnya, Ya. candle berikutnya ambil naik, mengikuti Ya. yang sebelumnya kan begitu. Ya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, apakah setiap sesi stake-nya itu sama gitu, nggak berubah? Nah, oke, jadi gini. Ada teknik trading, dia menggunakan martingale. Ya, kalau martingale itu dia akan melakukan kelipatan.
Ya. Misalnya stake satunya dia pakai $1, loss misalnya. Nah, di stake 2-nya dia akan lipatkan, misalnya 3. Ya. Kenapa dilipatkannya? Ketika OP kedua ini profit, bisa menutupi kerugian yang OP pertama, kan gitu. Benar. Nah, misalnya OP kedua dia ambil 3, loss lagi. Berarti 1, 3. Nah, OP ketiga dia ambil 6. Kenapa dia ambil 6? Ketika ini profit, bisa menutupi kerugian yang sebelumnya. Nah, itu martingale. Nah, tapi kalau saya sarankan, kalau kita yang baru belajar, tidak usah gunakan martingale. Jangan. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, Bang, di grup belajar kita tentang membahas tentang psikologi. Kalau kita yang baru di belajar ini, anggaplah saldo kita sekarang di reguler itu sebagai uang sekolah, sebagai biaya belajar. Misalnya kita punya saldo $25, udah anggap saya $25 itu habis untuk kita belajar. Ya, satu. Sehingga ketika $25 ini misalnya loss semua, di pikiran kita itu tidak jadi beban. Itu penting, secara psikologi penting sekali. Tidak jadi beban, kita ikhlas menerimanya. Kenapa? Memang sudah diniatkan untuk uang sekolah. Satu. Yang kedua, jangan gunakan martingale. Kita belajar. Kalau bisa, Bang, gunakan stake paling kecil 0,5. Oh, di sini paling kecil berapa ya? 0,5 bisa. Oh, gitu. Ya, kalau kita menggunakan 0,5 di reguler, itu kita dikenakan biaya 0,19 per hari, Mas ya. Oh, Bang ya. Ya. Nanti kita kasih. Nah, kita kasih tahu caranya. Itu yang kedua pentingnya, gunakan stake tetap, fix, 0,5. Sudah, jangan tambah-tambah. Misalnya kita loss, dan 0,5 lagi. Nah, ingat, yang ketiga paling penting, selalu analisa hasil trading. Bahkan ketika kita profit sekalipun, tetap analisa dulu. Apakah profit ini memang sesuai analisa atau hanya kebetulan doang? Nah, kita analisa lagi. Yang bahaya yang kebetulan ya. Iya, apakah karena kebetulan nih? Kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi sehingga kalau kita punya $25, kita pakai stake 0,5, itu perlu 50 kali berturut-turut loss baru dia habis. Itu kalau 50 kali, Bang, itu udah membentuk mental itu. Nah, sehingga kita tidak perlu namanya kehabisan sampai ratusan dolar hanya untuk belajar. Nggak perlu. Udah, $50 niatkan saja 50 itu untuk belajar, pakai 0,5. Pelajari satu persatu. Tunggu dulu momennya, ambil, tek, OP. Oh, loss, lihat lagi, pelajari kenapa kok loss ya. Oh, ini salahnya. OP kedua, pelajari lagi. Nah, seperti itu, Bang, yang harus kita, mindset kita itu, seperti itu loh kita tanamkan. Kita pelajari dulu. Nanti setelah memang kita itu sudah familiar, sudah kenal dengan candle ini, jam terbang sudah besar, baru kita main. Kalau saya itu alhamdulillah sudah bisa paling banyak itu saya OP keempat itu sudah win. 1, 2, 3 loss itu biasa, OP keempat saya itu sudah win. Sehingga saya bisa berani main besar. Misalnya saldo saya 50, saya berani langsung 5 stake satunya. Kenapa? Sudah terbiasa kita. Dan juga lihat juga memang jaringannya bagus kan seperti itu. Nah, kemudian itu dulu Bang sementara ya. Oke, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, angkat tangan aja supaya dinyalakan Mr. Son nanti mic-nya. Cara angkat tangan di partisipan itu klik ada raise hand. Halo. Nah, oke, silakan siapa? Ya, halo. Oh, Bang Nur. Ya. Oh, Mas Nur ya, Mas Nur, silakan Ya, Mas Nur. Oke, ya. Malam semua. Saya mau tanya terkait dengan ini candle koreksi. Jadi tadi kasusnya misalkan hijau naik, terus kemudian ada satu candle koreksi merah. Nah, itu setelah satu candle koreksi merah, itu apa yang kita lakukan? Jadi kita wait and see dulu, candle kedua itu nunggu kode dulu, merah lagi baru kita OP, atau setelah koreksi langsung OP aja gitu? Nah, sebaiknya
kita tunggu dulu Mas, candle kedua setelah reversal. Itu disebut candle konfirmasi. Sebaiknya, jadi bukan reversal. Jadi hijau, kemudian kasusnya ini bukan reversal tapi koreksi. Jadi koreksi. Betul ya. Setelah koreksi itu kita wait and see dulu. Kemudian candle, jadi setelah merah kita tunggu merah lagi atau hijau lagi, terus kemudian OP, opsi pertama, atau setelah koreksi itu langsung kita OP aja naik lagi gitu. Kalau dari pengalaman saya, itu saya tergantung candle koreksinya juga Mas. Kalau misalnya candle koreksinya itu bodinya panjang, nah itu biasanya masih mau melanjutkan. Biasanya. Tapi kalau dia bodinya pendek, itu dia reversal. Jadi kita lihat juga nih. Kalau dia bodinya misalnya panjang, itu biasanya saya langsung ambil turun. Ikut ya, misalnya naik. Contoh dia merah panjang, saya ambil merah lagi, saya ambil turun lagi. Bodinya panjang ambil turun ya. Tapi kalau koreksinya ini pendek, kan jadi reversal dia tuh. Nah, kita wait and see saja dulu. Kita tunggu dulu. Jadi biasanya di detik ke 55 atau 54 kita kan sudah bisa tahu nih, ini panjang dia nih. Berarti kita siap-siap saja. Misalnya detik ke 57 dia pendek, sudah kita wait and see. Tapi kalau panjang kita langsung balik arah aja. Langsung balik arah saja. Siap. Biasanya dia masih mau lanjut. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Mas Nur. Terima kasih. Silahkan kawan-kawan yang lain. Untung udah buka puasa nih, kecuali Kang Asep belum buka puasa dia. Lama Kang, masih ada. Iya, kalau Kang Asep belum buka puasa dia nih. Iya, masih lama, 1 jaman ini. Kita udah nguap-nguap mau tidur. Iya, dia baru buka. Ya, ada yang tanya tuh, trading via akun demo dan akun reguler, apakah hasil tekniknya sama? Yang mana tuh? Kalau demo dengan reguler, sejauh yang saya perhatikan, itu saya pernah langsung perbandingkan ya dengan 2 komputer, itu sama. Itu saya sering itu untuk menguji apa benar nih. Walaupun saya suka trend spectre, tapi saya juga tetap analitik orangnya. Itu pernah saya gunakan 2 laptop, satu buka akun saya, satu akun kedua, satu demo, satu real, saya lihat, saya compare, itu sama. Kemudian apakah tekniknya sama? Sama. Jadi kita bisa misalnya belajar di akun demo, nah setelah kita mahir, kita masuk ke reguler. Bedanya di mana? Bedanya psikologinya. Iya, betul. Itu bedanya itu. Kalau di demo santai aja kita main mau $100 kayak. Tapi ketika di real $1 aja itu keringat dingin kaki kita itu. Itu telapak kaki itu dingin rasanya. Waduh. Tapi itu nggak apa-apa. Itu perjalanan hidup belajar itu. Nanti jantung yang rasanya deg-degan lah, padahal hanya $1. Tapi justru disitulah dia apanya, belajar itu di situ dia seninya itu. Iya, 2 minggu dari. Halo. Yep, oke, silakan Mas, siapa? Dengan Didi Pak. Ya silakan. Kalau trade itu dengan simple trading itu apakah ada waktu yang terbaik Pak? Soalnya saya kalau trade malam itu kadang-kadang trading itu agresif gitu Pak. Nah iya benar. Jadi gini Mas Fedi ya. Kalau dari pengalaman saya, kalau simple ini itu enaknya memang pagi. Kalau saya biasanya setelah habis subuh mungkin sekitar jam 6, nah sampai jam 9 pagi itu biasanya saya sering main di situ. Nah, tetapi begini, itu pernah juga malah di jam-jam segitu candle malah zigzag. Pernah juga sih. Jadi kalau yang paling enak ngelihatnya
misalnya kita mau trading malam nih, coba kita lihat aja pergerakan candlenya dulu. Kalau dia zigzag ya udah nggak usah masuk. Jadi seperti saya bilang tadi, sebelum kita tempur, kita lihat dulu lawan ini. Kira-kira bisa nggak nih? Wah, ternyata dia ini lincah kayak rusa larinya. Ya udah nggak usah kita kejar. Tapi biasanya kalau pagi, kalau saya sendiri itu setelah sholat subuh sekitar pukul 5:30 sampai mau berangkat kerja, itu saya biasanya bisa menyelesaikan, kalau di trading plan kita itu 1 atau 3 sesi itu bisa selesai. Tuh, berdasarkan pengalaman saya. Tapi itu kembali lagi ke kita, terkadang mungkin di siang hari itu malah pergerakan candlenya santai. Kita bisa masuk di situ. Tapi kalau zigzag, nah itu Bang Calvin itu biasanya paling senang dia itu. Dia main 10 detik. Ya. Itu lain lagi tekniknya. Kalau orang trading 10 detik, itu candle-candle begitu yang dicari. Tapi karena kita belajar di 60 detik, nah candle zigzag itu nggak usah ikut deh. Biar aja lah, serahkan aja lah ke yang lain dulu. Kita santai aja, tunggu waktu yang tepat. Nah, demikian Mas Suhadi jawabannya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan ada yang lagi. Sudah? Ini yang lain ada mau tanya, Pak Gunawan, Mas Arif. Mungkin Bang Halik Pratama mau nanya. Oh nggak usah lah, kalau itu nggak boleh nanya dia. Sama ini ya teman-teman ya, kan di platform Spectre kan sudah ada tulisan connected yang warna hijau itu loh, ya. Nah itu salah satu indikator kita menilai koneksi kita ke server Spectre itu bagus atau enggak, gitu. Jadi kalau tulisan connection low, maka kita coba refresh lagi aja sampai tulisannya connected, hijau warnanya. Nah, yang nggak bisa open posisi adalah kalau memang connecting, dia nggak bisa sama sekali. Gitu. Iya, oke. Itu ya. Halo. Ya, halo, monggo. Ya, terkait dengan jaringan nih, saya mau tanya nih, saya kan kadang juga mobile gitu ya, jadi di sekali waktu nggak bisa buka laptop. Plus minusnya kalau via Android itu gimana? Jadi ya mungkin lebih baik pakai laptop, cuman kalau pakai Android itu apakah sebaiknya nggak aja? Atau menurut pengalaman bagaimana? Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, kalau memang misalkan pakai Android itu untuk sinkronisasi dengan timelapse-nya itu bagaimana ya caranya? Nah, kalau misalnya untuk saat ini itu tadi sampai tadi siang masih ada beberapa rekan-rekan kita yang menyampaikan itu pakai Android masih ada gangguan. Nah, dia candle-nya katanya nggak pindah. Nah, jadi kalau untuk saat ini itu kita sarankan kita pakai web saja dulu. Dari tim Spectre-nya sendiri memang masih mengupayakan agar platform di Android-nya itu bisa maksimal. Jadi untuk saat ini ya untuk saat ini Mas lah, gitu ya, untuk Android untuk sementara ya, untuk sementara kita pakai dulu yang yang versi webnya dulu. Oke, siap. Ya. Insya Allah katanya mungkin dalam minggu ini mungkin mereka sudah luncurkan apalagi tuh yang versi terbarunya, yang mudah-mudahan bug-nya sudah bisa diatasi. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tadi ada yang mau nanya nih. Ini Mas Pemuda Pancasila. Atau Mas Khalifah kali enggak mau nanya? Atau ini Pemuda Pancasila? Oke. Cukup jelas ya berarti ya. Nah,
Kalau memang sudah jelas, nah yang selanjutnya praktekkan. Jadi nggak berguna kita tahu teorinya kalau hanya NATO, no action, talk only. Nah, coba praktekkan. Kalau bisa dan usahakan, maka harus bisa malah isi di trading plan. Karena trading plan itu adalah jejak digital kita itu. Nah, nanti hari Sabtu, malam Minggu nanti kita buka semua trading plan-nya, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita bahas. Nah, sehingga trading plan yang dibikin oleh Bang Majid itu memang kita bisa gunakan. Jadi trading plan itu bukan sekedar untuk mencapai target, bukan. Makanya kita adakan kompetisi, itu bahkan hadiahnya itu bagi mereka yang mendekati trading plan. Kalau kayak saya, itu saya udah gagal itu. Walaupun di hari pertama profit sampai 105%, tapi itu disebut gagal. Kenapa? Karena emosian. Nah, jadi trading plan yang sudah kita bangun itu, nanti kawan-kawan mungkin besok kalau sudah mulai coba trading atau nanti coba trading, masukinlah ke trading plan itu hasilnya. Walaupun minus. Misalnya udah 3 kali berturut-turut loss, udah berhenti, tuliskan misalnya minus $3,5, udah stop. Kalau sudah 3 kali loss berturut-turut, stop aja deh, nggak usah lanjutkan lagi. Berarti nggak cocok, tunggu aja 1 atau 2 jam lagi. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau masih ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada lagi, iya silahkan Mas. Apakah ada alternatif lain ketika namanya kita jaringan trading itu kan nggak bisa mungkin stabil terus ya? Iya. Nah, apakah tidak ada alternatif lain ketika harus 00 atau sebelum 00 entah 1 detik atau 2 detik atau seperti itu, apakah bisa dilakukan atau tidak? Nah, kalau seperti saya sampaikan tadi Mas, terkadang memang itu tergantung di keadaan jaringan lokal kita. Jadi kalau di saya, itu ketika saya masuk di detik 59 itu sudah bisa. Jadi jedanya itu hanya sepersekian milidetik. Tapi tadi ada kawan yang lapor, malah dia kalau detik 59, benderanya muncul di detik kedua katanya. Kalau begitu saya sarankan, kalau begitu Anda masuk di detik 57, saya bilang. Ya, makanya kan konektivitas kan nggak bisa menjamin ya Mas ya. Iya, penting sekali Mas, memang koneksi kita itu memang penting sekali. Nah, atau bisa kita pakai solusinya, pakai VPN. Coba dulu pakai VPN. Apakah bisa membantu? Nah, kalau saya itu biasanya pakai Kaspersky yang secure connection. Nah itu selama saya pakai itu, waktu apalagi kira-kira sebulan yang lalu, itu memang membantu sekali. Kalau dalam keadaan normal, delay-nya itu bisa 2 detik. Tapi kalau saya pakai itu Kaspersky secure connection itu paling-paling hanya hitungan milisecond saja. Itu bisa kita jadikan solusi. Ya, tapi sejauh ini saya lihat Spectra.pm akhir-akhir ini boleh bilang 1 bulan ini sudah bagus kok. Jadi kalaupun terjadi gangguan koneksi, kemungkinan memang dari local connection kita yang sedang mungkin bandwidthnya sedang sibuk kali kan. Nah seperti ya, itu Mas. Jadi, ya. Makanya pikir saya namanya koneksi kan kita nggak bisa jamin stabil terus. Gitu. Iya betul. Nah artinya apakah ada alternatif lain cara kita untuk open posisi seperti itu kan? Iya. Bisa jadi mungkin menit sekarang pas, menit kelimanya nggak pas kan gitu lah. Iya betul. Jadi kalau mau pakai boleh coba, itu seperti saya bilang tadi, coba kita download saja. Kalau saya rekomennya Kaspersky Secure Connection, atau kalau mau pakai VPN coba yang Windscribe, itu juga Mr. Son sering pakai itu. Oh iya, nanti saya coba minta diinstalin deh sama Mr. Son. Ya nanti coba aja Mr. Son, boleh mau secara japrian boleh. Dia itu suka ngutak-ngatik gitu. Ya. Masalah newbie jadi nggak ngerti VPN Mas. Iya nggak apa-apa. Jadi VPN itu apa namanya itu ya? Itu kayak
aplikasi untuk mengelabui posisi kita saja itu. Oh, iya, Nah, iya, iya. jadi kalau kita pakai VPN itu seolah-olah kita sedang internetan dari luar negeri, sehingga tidak terlacak di dalam negeri. Itu aja Oh, gunanya itu. Oh, siap. Oke, silakan yang lain, masih ada? Saya coba unmute nggak bisa dari tadi. Unmute yang mana nih? Punya saya sendiri. Nggak bisa di-unmute? Iya, tadi saya klik nggak bisa. Hmm. Oke, sekarang udah bisa. Teman-teman sudah cukup ya pertanyaannya. Berarti untuk jaringan normal baiknya kita ambil untuk DOP detik ke 59 benar. Benar ya, Bun ya? Bung Gepret ya? Ya, detik berarti untuk jaringan normal baik kita klik detik berapa detik atau 59 baiknya detik 59. Karena dengan target di detik 00 dia sudah candle baru. Sehingga sekecil apapun candlenya, kalau dia kita ambil turun dia merah itu profit. Mau panjang mau pendek. Ya. Nah, nanti mungkin beberapa hari lagi kita pelajari teknik yang baru lagi. Teknik kandang. Itu Mr. Josh nanti itu yang akan mengajar. Tapi memang untuk minggu ini saya minta waktu, kita fokus dulu di satu teknik aja. Setelah ini mahir, baru kita gunakan jurus kedua. Oke, silakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi kita ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, nanti bisa melalui grup Telegram kita. Nah, dan insya Allah kita akan selalu menyiapkan waktu bagi kawan-kawan semua untuk konsultasi atau sharing. Dan jangan khawatir, di grup Prosperity, keluhan sekalipun sampaikan saja, tidak apa-apa. Nah, karena bagi kami, kalau ada misalnya komplain, nah itu justru menjadi peringatan bagi kita untuk lebih baik. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak usah ragu, ya justru kita akan tanggapi dengan sangat serius komplain-komplain seperti itu. Ya, jadi, betul. Nggak fitnah ya, Bang? Enggak, jangan. Enggak ada itu. Karena yang namanya buatan manusia pasti ada aja kendalanya. Sedangkan manusia aja bisa sakit, mati, apalagi buatan manusia kan gitu. Nggak apa-apa. Saya pernah dengar kata-kata fitnah ini. Masa aku nggak nyangka nih.